Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan melimpahkan kami kebaikan demi kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 20, ayat 31-34, tertulis demikian. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasih Tuhan, para pemotong batu granit tradisional mempunyai cara memotong batu yang unik yang membutuhkan kesabaran. Memotong batu ukuran yang sangat besar itu dilakukan melalui proses pemukulan beberapa alat potong yang ukurannya kecil, dan itu dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit dalam waktu yang cukup lama, sampai batu yang sangat besar itu terbagi dua. Kelelahan dalam memukul batu dan melihat batu yang tidak terpotong bisa membuat orang yang tidak berpengalaman untuk menyerah, untuk berhenti. Tapi bagi yang sudah mengerti, mereka tidak akan berhenti, tapi akan terus berusaha sampai batu itu terbelah. Begitulah saudara dalam hidup ini. Kita tidak boleh berhenti berupaya, tidak boleh berhenti berdoa, tapi kita hendaknya tetap tekun dan sabar untuk mengalami apa yang kita harapkan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dalam Matius 20 ayat 31-34 ini tertulis, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Dua orang buta ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan karena itu mereka berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang ada di sana yang berkumpul mengikuti Tuhan Yesus menyuruh orang buta itu diam. Bayangkan kalau mereka diam, saudara. Mereka tidak akan mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Tantangan yang kita hadapi saat berdoa, saat kita berusaha, saat bekerja melakukan bagian dan panggilan kita, seringkali adalah keadaan yang hendak membuat kita berdiam dan tidak lagi berusaha, tidak lagi berdoa. Kadangkala ketika kita melihat situasi masih sama saja dan tidak ada perubahan, kita ingin berhenti berdoa. Kita merasa tidak ada gunanya berseru kepada Tuhan. Ketika situasi masih belum berubah, kita ingin berhenti berusaha dan ingin menyerah. Kita merasa tidak ada gunanya berupaya. Tapi dua orang buta ini, saudara, mereka tidak berhenti berseru. Semakin mereka disuruh diam, semakin mereka berteriak dengan suara yang lebih nyaring. Jangan biarkan doa-doa kita menjadi melemah, saudara. Jangan biarkan usaha kita menjadi surut. Jangan biarkan komitmen kita menjadi sirna hanya karena situasi nampaknya tidak ada perubahan. Dalam ayat ini dua orang buta itu berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kegigihan mereka membuat Tuhan bertindak. Kegigihan mereka membuat sorga bergetar, membuat kuasa Tuhan dicurahkan.
Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang sedang kita doakan saat ini, namun situasi membuat kita tidak lagi bersemangat? Apakah ada yang sedang kita upayakan saat ini dalam melakukan kehendak Tuhan, namun keadaan membuat kita ingin menyerah? Mari tetap semangat, saudara, dan semakin giat, semakin berusaha, semakin tekun berdoa, sampai Tuhan menyatakan belas kasihan dan kuasa-Nya yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk tetap tekun, tetap kuat, tetap bersemangat dalam berdoa, dalam berusaha, melakukan tugas panggilan Tuhan. Meskipun kelihatannya belum ada hasil, meskipun situasi nampaknya masih sama, meskipun keadaan kelihatannya belum berubah, tapi kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap berusaha, kami mau tetap tekun, berkomitmen melakukan bagian kami, sampai kami alami mujizat Tuhan, sampai pertolongan Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan adalah Tuhan Allah yang baik, yang berbelas kasihan, yang maha kuasa dan yang mau melakukan hal-hal yang baik, terobosan, kesembuhan, mujizat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terus ada dalam rencana-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Lawat setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan masalah, agar kuasa-Mu yang ajaib nyata di tengah-tengah kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, jalan keluar Tuhan nyatakan. Pertolongan-Mu kami semua alami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa tekun dan tetap bersemangat dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam berdoa, dan saudara mengalami kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.